Good afternoon, selamat sore. Ini contoh traffic light di The Hague, di mana ada traffic light sepeda, pejalan kaki, dan ini untuk kendaraan bermotor, mobil. Jadi saya kira ini yang harus disiapkan oleh Anies di Jakarta jika dia menjadikan sepeda salah satu transportasi di Jakarta. Jadi ya, menurut saya ini sangat penting karena ada kecenderungan bahwa orang-orang kita di Indonesia khususnya seolah-olah seperti tidak peduli dengan pejalan kaki dan orang yang pakai sepeda. Saya kira banyak kejadian yang memakai sepeda itu kecelakaan di tempat tersebut. Ini adalah jalan merah khusus dibuat untuk para pesepeda. Kita lihat, nah ini tanda traffic light hijau untuk pejalan kaki dan sepeda. Dua-duanya berbarengan. Nah ini merah lagi untuk pejalan kaki dan masih hijau untuk pesepeda. Sementara sebelahnya adalah kendaraan pakai mobil, semuanya pada diam menunggu pejalan kaki, menunggu pesepeda. Kita lihat beberapa saat lagi ini di kota Den Haag di Belanda, di mana sepeda menjadi menjadi transportasi utama, salah satu utama di mana semua orang menggunakan sepeda di sini. Nah ini tanda sepeda udah merah, dan kemudian mobil bergerak lagi. Mobilnya hijau. Oke. Jadi ini sarana yang sangat penting yang harus juga disiapkan oleh Pak Anies di Jakarta. Jadi jangan hanya asal membuat jalan untuk pesepeda, tapi untuk lampunya tidak ada. Selain itu pun harus terintegrasi dengan public transportasi. Di sini pesepeda itu bisa membawa sepedanya masuk ke tram, masuk ke tram, dan juga masuk ke bis. Jadi ada tempat khusus untuk pesepeda masuk ke public transportasi. Saya kira itu juga menjadi hal utama yang harus diprioritaskan. Jadi jika kami menggunakan pesepeda, maka secara otomatis kami pun bisa membawa sepeda kami masuk ke public transportasi seperti Transjakarta ataupun ERT, MRT, dan juga KRL ya, komuter lain. Saya kira itu sedikit review mengenai kondisi kelayakan bagi sepeda di Den Haag, dan saya kira ini bisa ditiru di negara kita, khususnya di Jakarta yang katanya akan menggunakan sepeda menjadi bagian yang utama bagi penduduk Jakarta. Selain itu, kalau memang kita ingin melakukan menurunkan kadar karbon dioksida karena polusi, maka harus juga diupayakan agar ada pajak khusus ataupun bagi mereka yang akan membeli kendaraan bermotor diutamakan yang memakai listrik, karena di sini sudah banyak sekali tempat khusus untuk charging listrik, di mana hampir semua brand mobil di sini ada yang menggunakan listrik. Contohnya Tesla di sini sudah hampir semuanya ada tempat charging untuk Tesla ya. Saya kira kendaraan brand lain juga sama. Jadi itu saya kira sedikit review mengenai bagaimana pengaturan bagi pejalan kaki dan kendaraan sepeda di kota Den Haag di Belanda. Okay, thank you for watching. And please waiting big like. Nah ini contohnya kita semua pakai sepeda. Nah kita sudah maju masuk ke jalan dan hijau. Kita masih harus lari. Kita masih menunggu. Thank you, Jam. Saya akan nyebrang lagi ke kosan berikutnya. Ini ada, harus hati-hati karena banyak
Lalu press the button. Masih merah. Sekarang sudah hijau. Menunggu. Ini jalan untuk sepeda. Tempat parkir sepeda pun di depan kantor sudah disiapkan ya. Jadi kalau memang kita mau menggunakan sepeda menjadi suatu transportasi yang layak digunakan, maka kita menyiapkan semuanya. Ini sepeda cukup banyak dan malah ada khusus untuk penyewaan sepeda ya. Sebulan itu kalau kita nyewa sepeda di sini sekitar 15 euro, dan kita bisa menggunakan sepeda itu sampai ke ke kota lain, misalkan dari Den Haag ke Delft. Kita masuk, oke. Kita nyebrang. Nah, ini tempat untuk sepeda, dan saya berjalan di trotoar pedestrian untuk berjalan kaki. Hal yang lebih penting saya kira di tempat parkiran, di depan, in front of the office, itu juga harus disiapkan parkiran untuk sepeda ya, seperti ini. Oke, ini bagus ya. Ini depannya ada siapkan parkiran sepeda. Jadi bagi mereka yang menggunakan sepeda ke kantor, itu mereka tidak pusing lagi untuk bagaimana mengunci sepedanya. Dan yang pasti saya kira memang harus dikunci. Kalau dimungkinkan memang disiapkan kunci khusus untuk sepeda. Tapi di sini hampir semua memang sepeda membawa kunci sendiri, karena pencurian sepeda di sini sangat rentan. Tapi saya pernah menemukan ada satu polisi yang mungkin bukan menilang ya, mengingatkan pesepeda, karena ini tidak bisa bolak-balik, jadi harus arah sama dengan arah mobil. Kalau arah ke sana timur, barat gitu. Jadi menyesuaikan. Jadi jalan sepeda ini tidak bisa digunakan bolak-balik, harus searah saja. Nah, itu yang di arah sebelah sana semua, karena ini pakai setir kanan ya, sebelah kanan. Nah, ini yang kanan semua sama ya. Jadi selain itu saya kira hal yang lebih utama adalah bagaimana membangun budaya agar kita sadar bahwa hak pejalan kaki, hak sepeda itu sama dengan hak yang mereka menggunakan mobil. Jangan sampai ada kesan bahwa orang yang menggunakan mobil itu kelihatannya lebih super power dibandingkan orang yang pakai jalan kaki ataupun yang pakai sepeda. Di sini orang pejalan kaki dan pesepeda itu lebih dihormati dibandingkan dengan yang pakai mobil. Jadi mobil otomatis akan berhenti apabila kita lewat gitu, otomatis. Nah, di sini juga jarang sekali orang yang menggunakan horn atau klakson ya. Jadi klakson itu digunakan saat-saat untuk emergency saja. Saya kira hampir di semua kota-kota besar juga, khususnya yang memiliki budaya hukum yang sangat tinggi seperti di Jepang juga, Kuala Lumpur juga termasuk, dan di Den Haag juga jarang sekali orang yang menggunakan klakson, membunyikan klakson. Klakson itu hanya digunakan untuk darurat saja, emergency saja. Betul. Selain itu, saya kira hal yang lebih utama adalah bagaimana menerapkan bahwa masyarakat punya budaya sabar yang sangat tinggi. Jakarta terkenal dengan sangat macet. Memang jarang sekali macet. Kenapa? Karena hampir semua orang menggunakan sepeda dan menggunakan publik transportasi. Karena publik transportasi sudah sangat integrasi dan biaya sangat murah. Jadi daripada mereka menggunakan mobil sendiri, harus bayar bensinnya lebih mahal, mereka lebih baik menggunakan sepeda dan publik transportasi seperti tram, train, dan bis karena lebih murah. Itu contohnya parkiran di depan apartemen. Parkiran juga disiapkan di depan gedung semua ya. Jadi saya kira itu juga yang harus disiapkan oleh Pak Anies saat ini, kalau memang Jakarta akan menjadikan Jakarta menjadi ramah terhadap pesepeda. Bukan hanya membangun jalannya saja, tapi juga membangun infrastruktur yang lain.
termasuk integrasi dengan public transportasi. Jadi kami kalau menggunakan sepeda, kami bisa membawa sepeda kami ke mana? Ke public transportasi, ke bis ataupun ke Transjakarta, ke RT ataupun ke komuter lain. Ini contohnya di kantor National Ombudsman di Belanda. Ini ada parkiran untuk sepeda ya khusus. Ya. Ini luar biasa. Karena masyarakat di sini di Den Haag, khususnya di Belanda, hampir semuanya mereka punya sepeda semua. Karena mungkin di sini udara cukup dingin, kemudian juga udaranya bersih, kendaraan juga tidak terlalu banyak. Malah Sabtu Minggu itu kadang-kadang sepi banget. Makanya mereka menjadikan sepeda itu menjadi kendaraan utama di sini. Kalau di hari kerja, ketika pagi-pagi banget, banyak orang yang ngantor itu berduyun-duyun menggunakan sepeda di sini. Begitupun ibu-ibu yang mengantar anaknya, semuanya menggunakan sepeda. Walau ada sepeda khusus untuk bagi mereka yang membawa bayi. Itu juga luar biasa, kira. Dan semoga apa yang diimpikan oleh masyarakat Jakarta dan juga Pak Anies juga bisa direalisasikan. Tentunya ini perlu kesadaran tinggi dari kita semua agar upaya untuk mewujudkan Jakarta menjadi ramah untuk pejalan kaki dan ramah terhadap sepeda juga dapat terwujud. Ya. Ini contoh satu lagi. Ini contoh sepeda untuk kayaknya membawa anak yang membawa bayi nih. Jadi saya kira kita sudah punya banyak brand sepeda, Polygon, United Bike dan lain-lain, juga bisa membuat seperti ini. Ini untuk bawa anak kecil ketika mengantarkan, untuk sepedanya seperti ini. Dan ini parkiran sepeda di depan apartemen. Oke, saya kira itu sedikit review mengenai sepeda di Belanda, di Den Haag tepatnya. Semoga cerita Pak Anies segera terwujud dan cerita masyarakat Jakarta juga terwujud, sehingga kita bisa ke kantor menggunakan sepeda. Sepeda menjadi transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat kita, khususnya Jakarta, sehingga udara Jakarta akan semakin bersih dan kita bisa membuat anak-anak kita menikmati Jakarta dengan udara yang lebih bersih. Itu sedikit review mengenai penggunaan sepeda di Den Haag dan hak-hak konstitusional pengguna sepeda dan pejalan kaki. Terima kasih. Silahkan bagi teman-teman yang akan komentar di YouTube saya ini, bisa memberikan masukan, saran dan apresiasi dan lain sebagainya. Semoga ini juga bisa didengarkan oleh Pak Anies di Jakarta sana. Oke, very much. Bye bye.